Halo anak-anak, welcome to IPS 8. Hari ini kita akan belajar tentang pergerakan nasional pada masa penduduk Jepang. Yuk kita simak videonya. Pergerakan nasional pada masa penduduk Jepang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, proses penguasaan Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintahan militer Jepang. Dan yang ketiga, sikap kaum pergerakan. Proses penguasaan Indonesia, awal mulanya Jepang menguasai Indonesia untuk kepentingan ekonomi dan politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Jepang menguasai wilayah-wilayah di Indonesia, terkhusus Jakarta. Kebijakan pemerintah militer Jepang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pemerintah angkatan darat berpusat di Tinggi, pemerintah angkatan darat berpusat di Jakarta, dan yang terakhir, pemerintahan angkatan laut. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi sosial, antara lain Gerakan 3A, Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau PUTERA, Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa, dan yang terakhir Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi semi-militer yang tujuannya untuk mengerahkan rakyat Indonesia membantu perang menghadapi sekutu. Ada Seinedan, Fujikan, Keibodan, Heiho, dan PETA atau pembela tanah air. Selanjutnya, pengerahan Romusa atau sistem kerja paksa. Anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, rel kereta api, jembatan, kubu pertahanan, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, eksploitasi kekayaan alam atau pengambilan sumber daya alam yang ada di Indonesia secara besar-besaran dilakukan oleh Jepang sehingga masyarakat Indonesia mengalami penderitaan dan semakin sengsara. Selanjutnya, sikap kaum pergerakan ada tiga. Yang pertama, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, gerakan bawah tanah, dan juga perlawanan bersenjata. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang atau kelompok ini sering disebut juga dengan kelompok kolaborator karena bekerja sama dengan penjajah. Tujuannya adalah untuk membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan zaman Jepang. Yang kedua adalah gerakan bawah tanah. Gerakan ini adalah kegiatan yang tidak resmi dan sering disebut dengan gerakan sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, perlawanan bersenjata. Ada 4 di sini: perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Singaparna, perlawanan Indramayu, dan yang terakhir perlawanan PETA di Blitar. Thanks for watching. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye bye.